Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Para jemaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar radio IDC, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan kembali materi-materi pembahasan yang ada di dalam kitab Muharramat Istahana Bihan Nas, perkara-perkara haram yang banyak diremehkan oleh sebagian manusia ataupun dosa-dosa yang dianggap biasa. Kita telah sampai kepada pembahasan yang berikutnya, di mana al-muallif rahimahullah hafizahullah memberikan judul di dalam pembahasan yang berikutnya berkaitan dengan satu perbuatan yang dilakukan oleh manusia, yang mana perbuatan ini merupakan salah satu perkara yang terlarang, dikarenakan di dalamnya terdapat dalil-dalil terutama dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang ancaman keras bagi orang-orang yang melakukan perbuatan ini. Penulis mengatakan, yaitu Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid hafizahullah, beliau berkata dalam pembahasan kita kali ini, yaitu su'alun nas al-mal min ghairi hajah. Su'alun nasil mala min ghairi hajah, yang maknanya kurang lebih yaitu meminta-minta di luar kebutuhan ataupun meminta-minta di saat kondisinya berkecukupan. Ini terlalu banyak meminta kepada manusia, sementara dia bukanlah orang yang sangat membutuhkan. Jadi ini merupakan salah satu larangan dan perkara yang diharamkan, sehingga beliau meletakkan pembahasan ini di dalam bukunya ini, Muharramat Istahana Bihan Nas. Su'alun nasil mal min ghairi hajah, banyak meminta-minta kepada manusia tanpa ada kebutuhan. Karena sesungguhnya seorang mukmin, seorang muslim harus senantiasa menjaga kehormatannya, harus menjaga wibawanya, memiliki sikap isti'faf, at-ta'affuf, tidak terlalu banyak meminta-minta kepada manusia, sementara dia mampu untuk mencukupinya ataupun melakukannya. Nah, langsung saja di sini beliau membawakan salah satu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Sahal bin Hanzaliyah. An Sahal ibn al-Hanzaliyah radhiyallahu anhu qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sa'ala wa 'indahu ma yughnihi fa inna ma yastakthiru min jamri jahannam. Qalu wa mal ghina alladhi la tanbaghi ma'ahul mas'alah. Qala qadru ma yughaddihi wa yu'ashihi. Rawahu Abu Daud wa huwa fi sahihil jami'. Nah, di sini al-muallif yakni Syekh membawakan salah satu riwayat dari Sahal bin Al-Hanzaliyah, yang mana dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meminta-minta sementara dia masih memiliki sesuatu yang mencukupinya. Jadi barang siapa yang meminta-minta sedangkan dia dalam keadaan berkecukupan, ada sesuatu yang bisa mencukupi kehidupannya, mencukupi dirinya. Fa inna ma yastakthiru min jamri jahannam, maka sesungguhnya dia sedang memperbanyak bara api neraka jahanam. Semakin banyak dia meminta, maka akan semakin memperbanyak bara api neraka jahanam untuk dirinya sendiri. Sehingga mereka para sahabat pun berkata, qalu wa mal ghina alladhi la tanbaghi ma'ahul mas'alah. Wahai Rasulullah, ya tidak disebutkan Rasulullah, mereka mengatakan wa mal ghina, artinya apa yang menjadi ukuran ataupun batasan yang mencukupi sehingga seorang itu tidak boleh meminta-minta? Apa batasannya yang menjadikan seorang itu ya tidak meminta-minta, boleh meminta ataupun tidak boleh meminta? Mana batasannya? Itu maksudnya. Wa mal ghina, al-ghina yaitu satu kecukupan, satu kekayaan yang bisa membiayai dirinya, mencukupi dirinya sehingga tidak layak baginya untuk meminta-minta. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata, qadru ma yughaddihi wa yu'ashihi, yaitu senilai ataupun sebatas dia bisa mencukupi dirinya dari makan pagi dan malamnya. Jadi ketika dia mampu mencukupi makanan pagi untuk dirinya, makan pagi dan makan malam, maka ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qadru ma yughaddihi wa yu'ashihi, ini sebatas cukup untuk makan pada siang dan malam harinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan disebutkan juga di dalam Sahihul Jami'. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Ini satu hadis yaitu dari Sahal bin Hanzaliyah. Kemudian riwayat yang lainnya kata beliau di sini yaitu dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sa'ala walahu ma yughaddihi, man sa'ala walahu ma yughnihi, ja'at yaumal qiyamah khadushan wa khamushan atau kadushan fi wajhihi. Rawahul Imam Ahmad. Wandur Sahih al-Jami'. Jadi riwayat dari Abdullah ibnu Mas'ud di sini disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meminta-minta sementara dia memiliki sesuatu yang mencukupi dirinya, maka dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan ya khudushan fi wajhihi wa kadushan. Ini khudushan yaitu wajahnya itu seperti tercabik-cabik, tercakar, tergores-gores. Ya, wajahnya itu seperti khudush, khomush. Ini tercabik-cabik, tergores, tersobek-sobek wajahnya. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan atau tidak disebutkan di sini, diriwayatkan Imam Muslim, di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang senada dengan hadis yang kita sebutkan ini. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ma yazalu rajul yas'alun nas hatta ya'tiya yaumul qiyamah laisa fi wajhihi miz'atul lahmin atau mus'atul lahm. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa senantiasa ma yazalur rajul, senantiasa seseorang meminta-minta kepada manusia sehingga dia nanti datang pada hari kiamat dia tidak memiliki sekerat daging pun di wajahnya. Artinya apa? Wajahnya habis kan gitu ya, rusak dan robek. Ketika dibangkitkan pada hari kiamat tatkala berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala.
Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Sehingga beliau di sini mengatakan wa ba'du syahadzin yaqifuna fil masajid amama khalqillah yaqta'una tasbih bishikayatihim wa ba'duhum yakdzibuna wa yazuruna awraqan yakhtalikuna qasasan. Nah, ini beliau menceritakan beberapa realita dan kejadian ya yang mungkin terjadi di tengah-tengah manusia yang beliau dapati. Beliau mengatakan wa ba'du syahadzin, yaitu sebagian para syahadz. Syahadz ini orang yang suka meminta-minta. Ya, yang suka meminta-minta. Atau dalam bahasa kita syahad yaitu pengemis. Yang banyak meminta-minta, yang menjadikan itu sebagai profesinya. 6. Jadi beliau memberikan nasihat di sini wa ba'du syahadzin yaqifuna fil masajid, sengaja mereka berdiri di pintu-pintu masjid ataupun di masjid-masjid, berkumpul di sana. Amama khalqillah, mereka mendatangi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang ada ataupun yang sedang berada di masjid tersebut. Bahkan di antara mereka kata beliau yaqta'una tasbih bisyikayatihim, tidak segan-segan di antara mereka memutuskan zikirnya seseorang, tasbihnya seseorang, ibadahnya seseorang, sedang baca Quran atau sedang baca tasbih atau sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sambil menyebutkan syikayahnya. Syikayahnya itu keluhan-keluhannya. Dengan menyebutkan Pak, saya begini dan semisalnya. Dia sebutkan padahal hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sedang berada di masjid itu sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka datang ke sana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi terganggu dan terpotong ibadah mereka tersebut karena datangnya syahad ini. Orang-orang yang meminta-minta kemudian ya memutuskan ibadah mereka, zikir mereka, tasbih, takbir dan yang semisalnya. Nah, ini yang disebutkan oleh beliau dari sebagian yang didapati. Kemudian di antara yang lainnya kata beliau wa ba'duhum yakdzibuna wa yazuruna awraqan wa yakhtalikuna qasasan, dan bahkan ada sebagian di antara mereka sengaja berbuat kedustaan. Ya, berbuat kedustaan, wa yazuruna, melakukan satu kepalsuan dengan memalsukan awraqan, yaitu kertas-kertas kan gitu ya. Apa istilahnya itu? Dokumen-dokumen kan begitu ya, dengan disertai ada dokumentasinya juga, foto-foto misalnya. Kan begitu ya. Ataupun surat-surat, ada keterangan-keterangan ini, gambar-gambarnya. Nah, seperti itu. Jadi ada sebagian di antara mereka yakdzibun wa yazuruna awraqan wa yakhtaliquna qasasan, dan membuat cerita-cerita palsu. Membuat cerita-cerita palsu dengan mengatakan bahwasanya Pak ini dia. Kan begitu ya. Ini contoh kan begitu ya, dan banyak yang terjadi seperti ini. Dan sering kita dapati laporan-laporan seperti ini, ataupun langsung mendapati kejadiannya seperti itu, terbukti kedustaan dan kebohongannya, dengan membawakan lampiran-lampiran, dengan mengatakan ini sudah ada izinnya, ini sudah resmi, kemudian ini akan membangun pondok pesantren atau membangun masjid atau membangun panti asuhan, dan banyak yang dijadikan sebagai alasan-alasan disertai dengan ya dokumen-dokumen yang kelihatannya sepertinya resmi, sehingga orang-orang pun terpengaruh dan terpercaya, terdorong ingin melakukan infak ataupun sumbangan, padahal dia meminta-minta tersebut tujuannya adalah untuk memperbanyak hartanya. Ya, untuk memperbanyak hartanya. Karena sesungguhnya inilah sebenarnya yang menjadi titik permasalahannya. Dia meminta tersebut di luar kebutuhannya. Kalau memang untuk satu kebutuhan yang sangat mendesak, maka hal tersebut diperbolehkan oleh syariat. Makanya dalam satu hadis Nabi SAW menyebutkan di dalam riwayat Imam Muslim, ya, hadis dari Qabisah, ketika beliau berkata kepada Qabisah, ya Qabisah, innal mas'alah la tahil illa li ahadi thalathah. Kata Nabi SAW, wahai Qabisah, sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal kecuali pada salah satu dari tiga keadaan. Salah satu dari tiga keadaan. Yang pertama kata Nabi SAW, rajulun tahammala hamalah, seorang yang sedang menanggung hutang orang lain. Hamalah itu artinya dia ketimpa hutang orang lain. Misalnya apa? Dia punya saudara, ayahkah, anak, ataukah punya
ibu kan gitu ya, yang semasa hidupnya banyak berhutang, meninggal dunia, ya kena ke saudaranya, kena ke dia. Ini namanya tahammala hamalah. Nah kalau orang seperti ini kan jelas tiba-tiba terkejut, Pak ini utang dari bapak, ya bapaknya bapak kan gitu ya, anaknya bapak berapa, ya 50 juta, habis sudah, habis kan gitu ya. Maka kondisi orang seperti ini tidak mengapa dia meminta-minta. Ini kata Nabi SAW, dan ini diriwayatkan Imam Muslim. Ya ketika beliau mengatakan kepada Qabisah, ya Qabisah, innal mas'alah la tahillu illa li ahadi thalathah, rajulun tahammala hamalah. Dan ini pun berbatas sampai dia bisa mendapati ataupun mengumpulkan uang tersebut. Dia datang satu orang, Pak minta tolong dikasih 5 juta, Pak tolong Pak kasih 5 juta, Pak tolong, sampai dapat 1 miliar. Ini haram sudah. Hutangnya cuma 50 juta kan gitu ya. Tidak, itu tidak boleh. Jadi sekadar itu. Jadi para ulama mengatakan sekadar itu, sekadar dia bisa melunasi tanggungan hutang tadi. Ya, pemindahan hutang, hamalah, yaitu dia dipindahkan hutang kepada dia. Jangan sampai lebih dari itu, kan begitu ya. Jadi kalau memang dia sudah mendapati sudah cukup, maka sudah cukup dia bayarkan hutang tersebut kepada pemilik uang tersebut. Bukan dengan memperbanyak ya harta dengan meminta-minta. Karena memang di sana secara sharih juga secara tegas Nabi SAW menyebutkan tentang takatsuron dalam satu hadis. Diriwayatkan Imam Muslim, "Man sa'alan nas amwalahum takatsuron." Barang siapa yang meminta-minta kepada manusia, amwalahum, meminta harta mereka, sengaja meminta-minta harta manusia, takatsuron, untuk memperbanyak hartanya, fa innama yas'alu jamron, maka sesungguhnya pada hakikatnya dia sedang meminta-minta potongan bara api neraka. Falyastaqil awil yastakthir, kata Rasulullah SAW, silahkan dia kurangi ya bara api tersebut atau dia tambahi, silahkan. Semakin banyak dia minta, semakin banyak bara apinya. Semakin dia sedikit meminta, maka semakin berkurang stok bara apinya. Jadi apa? Nabi mengatakan takatsuron, memang sengaja ingin memperbanyak harta dia, bukan karena kebutuhannya, bukan karena satu kebutuhan yang sangat mendesak. Sehingga di dalam hadis Sahal bin Hanzalah tadi, Sahal bin Hanzaliyah, disebutkan apa di sana? Ya Rasulullah, ya wa ma yughni, apakah yang dimaksud kadar mencukupi dirinya? Maka Rasul mengatakan sesuatu yang bisa memenuhi makan pagi dan sorenya. Artinya apa? Kurang dari itu diperbolehkan baginya untuk minta makan. Gak ada makan hari ini, ya minta, silahkan. Tapi kalau ada makanan, apalagi sampai makanan 3 hari 4 hari dia punya, maka jangan dia meminta-minta, karena sesungguhnya ancamannya sangat keras. Ya, ancamannya sangat keras. Wajahnya potongan api neraka, jamru jahannam. Nah, demikian ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi dalam hadis tadi dari riwayat dari Qabisah kita lanjutkan, salah satu dari 3 tadi, yaitu pertama yaitu rajulun tahammala hamalah. Kemudian yang kedua kata Nabi SAW, rajulun asabathu jaihah, seorang yang ketimpa jaihah. Tahu jaihah ya? Bukan jae ya. Jaihah. Kalau jae tahu jae? Tahu yang sudah belajar Arab? Ini jaihah. Jaihah itu orang-orang yang mendapatkan penghasilan dari perkebunan ataupun dari tanaman. Kemudian tanamannya atau perkebunannya tertimpa musibah. Apakah itu terkena hama, kemudian bencana alam sehingga habis semua, dan dia ya benar-benar merugi dan tidak bisa mendapatkan hasil. Karena sesungguhnya kehidupan dan penghasilannya dari usaha itu. Ini jaihah namanya. Nah, seorang yang tertimpa seperti ini, tanamannya, kebun-kebunnya habis semuanya dimakan hama atau kena bencana, maka silahkan dia meminta-minta sekadar untuk ya memenuhi kehidupan dan kebutuhannya, bukan dengan memperbanyak harta. Ya, dia meminta-minta sampai dia bisa mengembalikan kembali usahanya. Maka ini tidak mengapa dia meminta kepada manusia. Ini yang kedua kata Nabi SAW. Yang ketiga kata Nabi SAW, rajulun asobathu faqah, seorang yang benar-benar tertimpa kemelaratan, benar-benar melarat. Ya, benar-benar melarat. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Inilah 3 yang dikecualikan oleh Nabi SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Adapun selebihnya, makanya Nabi SAW menyebutkan dalam hadis Sahal tadi,
Beliau mengatakan apakah kadar yang dikatakan mencukupi seorang, batasannya apa? Yaitu ma yukhaddihi wa yu'ashihi, sesuatu yang bisa memberikan, ya, mencukupi dia untuk makan pagi dan malamnya. Maka kalau lebih dari itu terlarang dia untuk meminta-minta kepada manusia. Berarti gimana nih antum? Belikan bakso dong. Padahal di kantong antum itu ada 50.000. Gimana itu? Masya Allah. Belikan ini dong. Ya. Ya, kalau dilihat dari zahir hadis, makanya sebagian para ulama mengatakan hadis Sahal ini, mereka katakan ini hadisnya mansukh, tapi ini dibantah oleh ulama yang lain. Ya, dibantah oleh ulama yang lainnya. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya mansukhnya hadis ini. Walaupun di sana ada sedikit perbedaan dari beberapa riwayat tentang kadar ataupun nisabnya. Nisabnya lah gitu ya, tentang kadarnya, batasannya. Dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan bahwasanya kadarnya itu seorang ketika masih memiliki harta 40 dirham, maka itulah batasannya. Ya, kurang dari itu, lebih dari itu maka tidak boleh. Kurang dari itu diperbolehkan dia meminta-minta. Itu diriwayatkan oleh Imam Malik, Abu Daud, dan demikian juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Ya, Nabi SAW bersabda, man sa'ala walahu auqiyatun au adluha faqad sa'ala ilhafa. Kata Nabi SAW, barang siapa yang meminta-minta sementara dia masih memiliki harta 1 uqiyah ataupun adluha, ya, senilai dengan 1 uqiyah, maka sesungguhnya dia meminta-minta dengan ilhaf. Ilhaf itu meminta dengan paksa. Artinya meminta dengan ya kezoliman, memaksa orang. Sama saja seperti malak lah begitu. Sama saja dihukumi seperti orang malak kalau dia masih memiliki harta 1 uqiyah. Imam Malik ketika membawakan hadis ini beliau mengatakan al-uqiyah yakni arba'una dirhaman, ya, arba'una dirhaman. Imam Malik mengatakan 1 uqiyah itu 40 dirham. Ya, 40 dirham atau senilai dengan 40 dirham. Bukan dinar ya, 40 dirham yang dari perak. 40 dirham kalau dirupiahkan berapa itu? Biar antum bisa ngukur, kalau ada duit sekian dosa minta-minta lah. Berapa 40 dirham ya? Satu dirham itu kurang lebih 3 gram perak gitu ya, atau 2,975, 3 gram lah mudahnya. Tapi di sana bisa dikonversikan ke dalam bentuk karena dalam hadis yang lain, kita lihat hadis yang lain ya, itu tadi 40 dirham. Ya, 40 dirham. Dalam hadis yang lain masih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, An-Nasai, demikian juga Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis ini. Nabi SAW bersabda, "Man sa'alan nas walahu ma yukhnihi jaa'a yaumal qiyamah wa mas'alatuhu fi wajhihi khumush au khudush au kuduh." Ya, kata Nabi SAW, barang siapa yang meminta-minta kepada manusia sementara dia masih memiliki sesuatu yang bisa mencukupinya, maka dia nanti pada hari kiamat akan datang dalam keadaan permintaan, banyak mintanya itu akan terbukti di wajahnya itu, ya, khudus, yaitu berbentuk cakaran. Wajahnya itu akan, ya, tercakar-cakar atau tercabik-cabik seperti itu. Kemudian qila, dikatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wa ma yukhni, berapakah kadar, ya, batasan yang bisa mencukupi seseorang sehingga dia tidak boleh meminta-minta atau boleh meminta-minta? Maka beliau mengatakan khamsuna dirhaman. Khamsuna dirhaman au qimatuhu minaz zahab. Ya, beliau mengatakan 50 dirham ataupun, ya, emas yang seharga dengan 50 dirham. Ya, emas dengan seharga 50 dirham. Kalau dalam 1 dinar berapa dirham? 1 dinar berapa dirham? 1 dinar itu 12 dirham ya. 1 dinar itu 12 dirham. Kenapa? Karena pernah kita bahas itu ya, dalam hadis tentang hukum mencuri. Itu kan ada nisabnya ya. Bukan asal potong itu. Berapa nisabnya? Berapa nisab untuk pelaku pencuri? Batasan minimalnya. Siapa yang masih lupa?
Loh, antum ikut waktu itu kajiannya ini. Berapa nisabnya? Rubu' dinar, seperempat dinar. Ya, la tuqta'u yadus sariq, tidak boleh dipotong tangan seorang pencuri, ya, illa fi rubu'i dinar fasaidan, kecuali ketika dia bernilai seperempat dinar fasaidan, atau lebih ke atas. Seperempat dinar. Berapa itu seperempat dinar? Dalam hadis yang lain dari Abdullah ibnu Umar disebutkan bahwasanya beliau pernah mengeksekusi potong tangan pada seorang pencuri yang mencuri mijan. Mijan itu baju perisai untuk perang itu ya. Nah, itu mijan. Yang mana mijan itu dulu seharga salah sudarohim, ya, salah sadarohim, 3 dirham. Sehingga para ulama mengatakan rubu'u dinar, seperempat dinar itu 3 dirham. Berarti kalau 1 dinar, seperempat dinar 3 dirham. Kalau 1 dinar 12 dirham. Ya, kan gitu ya. Kalau 50 dirham berapa dinar? Tadi kan 50 dirham hadisnya. Uang yang ada di kantong antum misalnya 50 dirham berarti berapa dinar? Kurang lebih 4 ya. 4 ya, 4, sekian lah ya, 4,1 4,2 itu. 4 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram emas. Kalau sekarang harga emas 500.000 lah taruh, kali 4,25, 2 juta. Tambah 0,25 nya, 2 juta, 2 juta 250 kali 4, berapa? 9 juta. 9 juta. Hati-hati yang punya duit 9 juta. 9 juta berarti ya kalau dikonversikan ke rupiah. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ketika datang hadis-hadis seperti ini, ada beberapa riwayat disebutkan. Dalam riwayat Sahal tadi disebutkan makanan yang bisa mencukupi untuk pagi dan ya malam harinya. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan Imam Malik dan yang lainnya 40 ya dirham. Hadis yang lainnya 50 dirham. Maka ini bagaimana mengkompromikannya? Ya, sehingga ada sebagian para ulama mengatakan bahwasanya hadis dari Sahal bin Hanzaliyah yang kita sebutkan tadi di awal, itu ma yughaddihi wa yu'ashihi, sebagian mereka mengatakan hadisnya ini mansukh, tapi ulama yang lain mengatakan tidak. Akan tapi dijamak, digabungkan, dikompromikan semua hadis-hadis ini. Kalau hadis dari Sahal itu berkaitan dengan meminta-minta untuk dimakan. Meminta-minta untuk dimakan. Kalau kita memang punya stok makanan, dosa minta-minta makanan. Ya, ataupun punya biaya untuk beli makanan. Dan jangan juga pura-pura kenyang gitu ya kalau ditawari teman kan gitu ya. Kalau ditawari sama teman juga jangan pura-pura kenyang, nggak boleh pura-pura kenyang. Minta-minta juga nggak boleh, minta makan gitu ya kalau kita mampu. Pura-pura kenyang kadang kan kita ini gitu ya, gayanya terlalu tinggi gitu ya. Ayo, aduh sudah kenyang gitu ya. Nggak boleh begitu. Karena Rasulullah melarang seperti itu. Al mutasyabbi bima lam yu'ta kalabisi tsaubiz zur. Seorang yang pura-pura kenyang dengan sesuatu yang enggak diberikan kepadanya itu sama saja seperti seorang memakai 2 pakaian palsu. Hati-hati antum. Makanya aneh tahu, Ustaz makan Ustaz, ayo makan gitu aja langsung. Ayo mana sini habisin. Ayo gitu. Diundang Ustaz, ayo. Jangan aduh kenyang gitu padahal enggak kenyang. Kecuali benar-benar kenyang kan begitu ya. Tapi jangan juga minta-minta. Ini untuk menjaga ini kan begitu ya. Allahu a'lam bishawab. Lalu bagaimana dengan 40 dirham ya, dengan 50 dirham tadi? Ya, ini merupakan pendapat ya Imam Ats-Tsauri, demikian juga Imam Ahmad, Imam Ishaq, kemudian Abdullah bin Mubarak bahwasanya 50 dirham tersebut adalah batasan harta yang dimiliki oleh seorang untuk menerima sedekah. Ya, ataupun meminta-minta sedekah. Orang yang memiliki harta lebih daripada 50 dirham, maka tidak boleh dia meminta-minta sedekah untuk dirinya ya. Ini bukan untuk kepentingan umat. Adapun untuk kepentingan umat ini maka lain ceritanya kan gitu ya. Ini adalah untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan sendiri. Nah, demikian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Jadi ya itu ringkasan-ringkasan sejauh yang Anda ketahui gitu ya. Walaupun di sini memang banyak pembahasan para ulama berkaitan dengan permasalahan ini. Memang di sana ada sedikit ya perbedaan di antara kalangan para ulama, akan tetapi mereka semuanya, mayoritas para ulama menyebutkan asal hukumnya ini adalah terlarang, karena sesungguhnya seorang muslim adalah seorang yang ta'affuf, yang menjaga kehormatan dan tidak terlalu banyak
meminta-minta kehormatan mereka itu lebih dijaga, lebih utama dijaga wibawa mereka daripada mereka harus ya mengadakan tangan, karena sungguhnya orang yang tangannya di atas lebih utama dalam Islam ini daripada tangannya di bawah. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Seorang muslim itu seorang yang kuat. Kan begitu ya? Al-mu'minul qawi, ya, seorang mukmin yang kuat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun, lebih baik daripada seorang mukmin yang lemah. Jadi jangan kita cepat putus asa, kemudian lemah, loyo, kan begitu ya, malas dan semisalnya. Sampai-sampai Rasulullah banyak berdoa kepada Allah dilindungi dari sifat-sifat seperti ini. Ya Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal kasali wal bukhli. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut, malas, bakhil. Ini sifat-sifat enggak baik. Akan tapi semangat, kan begitu ya. Kemudian ya rajin, giat dan yang semisalnya dari sifat-sifat yang baik. Taib, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Ya, kita lanjutkan sedikit di sini penjelasan dari beliau, ya, di mana beliau menyoroti adanya orang-orang yang sengaja berbuat kebohongan dengan dokumen-dokumen, surat-surat kemudian untuk menipu manusia. Bahkan kata beliau terkadang ya qad tuwazzi'una afradal usrah 'alal masajid, summa yajma'unahum wa yantaqiluna min masjid lil akhar wa hum fi halatin minal ghina la ya'lamuha illallah. Bahkan ada di antara mereka sengaja membagi-bagi keluarganya, kemudian dibagi-bagi untuk mendatangi masjid-masjid. Setelah itu baru nanti mereka kumpul, kan gitu ya, setelah berhasil mendatangi satu masjid kepada masjid yang lain, padahal kondisi mereka itu ya tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa hum fi halatin minal ghina, ya, yakni mereka dalam kondisi yang berkecukupan sebenarnya, dan tidaklah yang mengetahui itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila mereka meninggal dunia, kata beliau, kemudian terlihatlah bagaimana harta-harta peninggalan mereka. Nah, demikian. Padahal di sana ada orang-orang, kata beliau di sini, ada orang-orang yang sebenarnya mereka itu sangat membutuhkan, akan tetapi mereka sangat menjaga kehormatan diri mereka. Wa ghairuhum minal muhtajin al-haqiqiyin yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf la yas'alun nasa ilhafa. Padahal di sana ada orang-orang yang memang benar-benar sangat membutuhkan, akan tetapi mereka sangat menjaga ya iffahnya, sangat menjaga kesucian dan kehormatannya. Mereka menjadi seorang yang menjaga iffahnya. La yas'alunan nas, mereka tidak banyak meminta-minta kepada manusia walaupun mereka sangat membutuhkan. Makanya dalam beberapa ayat itu kan disebutkan wa fi amwalihim ya haqqun lisailin wal mahrum. Ya, wa fi amwalihim haqqun lisaili wal mahrum. Jadi orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang pada harta mereka akan mereka tunaikan haknya kepada orang yang meminta-minta ataupun yang tidak mau meminta padahal membutuhkan, tapi dia nggak mau minta. Ya, dia lebih menjaga kesuciannya, kan begitu ya, lebih menjaga kehormatannya. Allahu a'lam bishawab. Baik, mungkin ini yang bisa kita sampaikan dalam pembahasan yang ringkas ini. Semoga bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua.